Maka nggak ada yang melebihi kenikmatan la ilaha illallah Muhammadur. Tanpa Nabi Muhammad mungkin kita masih nyembah berhala, saudara. Tanpa Nabi Muhammad mungkin kita dilahirkan sebagai orang yang menyekutukan Allah. Tapi dengan keberkahan Rasulullah yang mengeluarkan kita dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya masyarakat Gambut, jawab yang kompak. Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal Allah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita menyembah Allah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengesahkan Allah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita beriman? Tanpa Rasulullah apa bisa kita keluar dari kesyirikan? Allahumma shalli ala Muhammad. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, kata Allah Ta'ala. Nabi Muhammad diutus untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumat, ay min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Kepada beliau sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tuan-tuan guru, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita al-muhtaram wal mukarram, tuan guru Kiai Haji Abdullah Basha. Begitu pula hadir di sini ada orang tua kita Al-Habib Bakar Al-Idrus. Juga hadir bersama saya dari Jakarta Al-Habib Abdullah Kamil Al-Hamid LC, keponakan dari Imam Besar Al-Walid Habib Rizik Syihab dan kawan seperjuangan saya di Al-Ahqaf University dulu. Tidak lupa kepada sahibul bait Al-Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Iqbal Al-Aidrus, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia, saudara. Walaupun jumhur, mayoritas ulama mengatakan bulan paling mulia bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia. Kenapa sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal bulan yang paling mulia? Kenapa bukan Ramadan?
Padahal Ramadan dalamnya ada Lailatul Qadar. Kenapa bukan Syawal yang di dalamnya ada Idul Fitri? Kenapa bukan Dzul Hijjah yang di dalamnya ada Arafah? Kenapa bukan Muharram yang di dalamnya ada Ashura? Kenapa bukan bulan Rajab yang di dalamnya ada Isra wal Mi'raj? Kenapa bukan bulan Sya'ban yang di dalamnya ada nisfu Sya'ban? Tapi kenapa sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal paling afdal? Tidak lain dan tidak bukan karena di dalamnya dilahirkan kekasih kita, junjungan kita, panutan kita, cahaya hati kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan kenal Lailatul Qadar, saudara. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan kenal yang namanya Idul Fitri. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan mendapatkan yang namanya Arafah. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan dapatkan Ashura. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan dapatkan yang namanya Isra Mi'raj, nggak akan dapatkan yang namanya nisfu Sya'ban. Kita mendapatkan semua kemuliaan tersebut berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tanpa kelahiran Rasulullah maka tidak ada Rasulullah. Tanpa Rasulullah maka nggak akan ada semua kemuliaan itu tadi. Sedangkan Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, maka kelahiran Nabi menjadi wiladatul li jami'il khairat wal barakat wal rahmat. Kelahiran Nabi menjadi kelahiran segala macam keberkahan, rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu, dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal paling mulia karena dalamnya ada kelahiran Nabi. Berkat kelahiran Nabi semua kebaikan itu ada. Maka wajar kalau sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, saya dengar ini kok masyarakat apa daerah apa namanya nih? Kecamatannya Gambut, masyarakat Gambut kok disebut nama Nabi sedikit yang sholawat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati. Tanda kita akan didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Tandanya apa? Refleks selalu lisan kita sholawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sendiri yang bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, yang makin banyak, yang paling banyak sholawat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin refleks lisannya sholawat kepada Nabi, maka berarti nanti di akhirat makin dekat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pengen dengar nih masyarakat Gambut, kalau disebutkan nama Rasulullah, ini lemes-lemes belum makan apa ini? Disebutkan nama Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi itu jadi tolak ukur. Semakin refleks lisan kita bersolawat ketika disebutkan nama Nabi, berarti tanda Allah nanti pengen dekatkan kita di akhirat dengan Rasulullah. Tapi semakin berat lisan kita bersolawat ketika menyebutkan nama Nabi, itu tanda hati-hati. Jangan-jangan kita sedang dijauhkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan maulidnya pada siang hari ini adalah Nabi yang Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Alif lam ra, wallahu a'lamu bimuradih. Alif lam ra itu termasuk al-ahruful muqatta'ah fi awailis suwar, huruf-huruf yang ada di awal-awal surat. Kata ulama itu termasuk kategori mutasyabihat. Makanya tafsirnya wallahu a'lam bimuradihi, maknanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun sebagian ulama ar-rasikhuna fil ilmi ada yang menafsirkan
Tapi madhabus salaf tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa kata Allah? Kitabun, ini adalah kitab Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang mana Al-Quran ini kami turunkan kepadamu. Kata Allah Ta'ala, kami turunkan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Makanya luar biasa, Nabi datang diutus oleh Allah kepada kita untuk mengeluarkan kita dari kegelapan dhulumat ila nur, min dhulumati syirki ila nuril iman, mengeluarkan kita dari kegelapan syirik kepada cahaya iman. Dulu Bapak Ibu sekalian, kaum jahiliyah sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'budunal asnam, mereka nyembah berhala. Mereka nyembah sesuatu yang la yadur wa la yanfa, enggak bisa memberikan madarat, enggak bisa memberikan manfaat. Padahal bahkan mereka nyembah berhala, yang berhala tersebut enggak bisa mencegah keburukan dari dirinya sendiri. Saya mau tanya, kalau ada orang mau matahkan berhala, apakah berhala itu bisa membela diri? Enggak bisa. Mereka menyembah sesuatu yang bahkan gak bisa menjaga dirinya sendiri, saudara. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba ini jangan rame-rame, fokus-fokus, ngadep ke depan. Lanjut atau jangan? Orang semangat, lanjut atau jangan? Nah, kalau ada yang lagi kerja, biarkan yang kerja, yang bergerak, menggelar tikar karena jamaah ada datang. Yang ngaji, lanjut atau jangan? Betul? Siap, fokus. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitabun, Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Muhammad, mengeluarkan manusia dari menghamba kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Rabbul Ibad, hamba Tuhannya segenap hamba. Maka nggak ada, saudara, nikmat yang lebih besar yang kita miliki saat ini. Nggak ada yang lebih besar dari nikmat la ilaha illallah Muhammadun. Nggak ada nikmat yang lebih besar dari itu, saudara. Itu nikmat paling besar. Makanya Imam Al-Haddad sampai mengatakan, andai kata kita diberikan dunia seisinya, tanah luas, rumah istana, uang banyak, tapi mati nggak bawa iman, maka apa yang terjadi? Sengsara selama-lamanya, saudara. Tapi sebaliknya, andai kata Allah nggak kasih kita dunia, kita dikasih dunia seadanya, apa adanya, sederhana, dikasih dunia, saudara. Tapi Allah kasih kita hidup bawa iman, mati bawa iman, maka hidup bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Maka nggak ada yang melebihi kenikmatan la ilaha illallah Muhammadur. Tanpa Nabi Muhammad mungkin kita masih nyembah berhala, saudara. Tanpa Nabi Muhammad mungkin kita dilahirkan sebagai orang yang menyekutukan Allah. Tapi dengan keberkahan Rasulullah yang mengeluarkan kita dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya masyarakat Gambut, jawab yang kompak. Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal Allah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita menyembah Allah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengesahkan Allah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita beriman? Tanpa Rasulullah apa bisa kita keluar dari kesyirikan? Allahumma shalli ala Muhammad. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, kata Allah Ta'ala. Nabi Muhammad diutus untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, ay min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Dahulu kita nggak mengerti apa-apa, saudara. Tapi dengan diutusnya Rasulullah, innama bu'ithu mu'alliman, kata Rasulullah, aku diutus sebagai guru yang mengajarkan umat, guru besarnya umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kita jadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, kata Rasulullah. Aku tinggalkan kalian
dengan petunjuk yang terang benderang. Saking terangnya malamnya seperti siang. Saking terangnya jalan yang ditinggalkan Rasulullah. La yazighu anha illa halik, yang akan tergelincir hanya orang yang celaka, saking terangnya. Maka tanpa Rasulullah kita nggak akan tahu mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tanpa Rasulullah kita nggak akan tahu caranya sholat, nggak akan tahu caranya puasa, nggak akan tahu caranya berakhlak, nggak akan tahu caranya berkeluarga yang baik, nggak akan tahu cara berekonomi yang baik, nggak akan tahu cara bernegara yang baik. Itu semua kita tahu dari guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita belajar dari gurunya. Tuan Guru Abdullah Basya belajar dari Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul belajar dari Guru Bangil, dari guru-guru yang lainnya. Beliau-beliau dari guru-gurunya terus bersambung sampai guru yang paling besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tanpa Rasulullah kita nggak tahu apa-apa, saudara. Makanya nggak ada yang lebih layak kita rayakan melebihi Rasulullah. Pantas bulan Maulid umat Islamnya dari sedunia, bukan hanya Sabang sampai Merauke, dari Masyrik sampai Maghrib bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hak an yuhtafal bih. Rasulullah adalah sosok yang paling pantas untuk kita rayakan, yang paling pantas untuk kita ramaikan sosoknya, karena tanpa beliau kita tidak akan tahu apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Sebelum Nabi diutus, manusia dalam keadaan jahiliyah. Ini ibu-ibu nih, Bu. Ini acil-acil nggak ada suaranya ini. Bu, ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doakan makin disayang sama suami. Yang jawabnya lemes-lemes, saya doakan suaminya kawin lagi. Bu, sehat Bu. Dulu sebelum Rasulullah diutus, itu perempuan dihinakan di jahiliyah. Bahkan wanita itu dianggap aib. Di Al-Quran diceritakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah itu kalau dapat kabar lahir anak perempuan, mukanya merah luar biasa. Malu, dianggap aib. Itu sampai-sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak bayi itu, anak-anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup, Bu, Pak. Sampai-sampai Al-Quran mempertanyakan, apa dosanya bayi-bayi perempuan itu sampai dikubur hidup-hidup, apa dosanya? Sampai ditanyakan itu anak-anak perempuan tersebut. Alasan mereka, karena orang-orang Arab saat itu suka perang. Takut kalau perang kalah, nanti akhirnya anak-anak perempuannya jadi tawanan. Kalau jadi tawanan jadi budak, jadi pelayan seksual, akhirnya jadi aib di kemudian hari. Mendingan dikubur ketika masih kecil. Jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Walaupun kadang-kadang sebagian ustadz ada yang berlebihan. Wah, orang jahiliyah semua anak perempuannya dikubur. Wah, kalau semua anak perempuannya dikubur itu sahabat-sahabat ibunya siapa? Enggak semuanya. Ada juga yang enggak dikubur, banyak, sebagian dikubur, dan itu jahat, saudara. Atas dosa apa anak perempuan dianggap aib sampai dikubur hidup-hidup? Tapi begitu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nubtuliya bi syai'in minal banat fa sabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Ini kabar gembira buat yang punya anak-anak perempuan. Jawab yang jujur, ngurus anak perempuan susah atau tidak? Susah. Membesarkan anak perempuan itu lebih susah dari membesarkan anak laki-laki. Betul atau tidak? Apalagi bapak-bapak nih tahu bagaimana manjanya anak perempuan. Ibu-ibu ngejaga anak perempuan nih, Masya Allah, belum skincare-nya, Bu. Betul atau tidak? Jaga, jangan sampai disentuh sama laki-laki yang tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dijaga kehormatannya. Begitu dijaga susah-susah dibesarkan, begitu cantik besar diambil sama suaminya. Betul gak? Habis itu surganya di tangan suami. Terus ayah ibunya dapat apa? Apa kata Rasulullah?
man ubtuliya bi syai'in minal banat fa sawara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Siapa yang Allah kasih cobaan punya anak perempuan, kemudian dia sabar dididik anak perempuannya sampai dewasa, sampai besar, sampai dia lepas tanggung jawab, diserahkan kepada suaminya, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuan tersebut akan jadi tameng yang menjaga dia dari api neraka, saudara. Bayangkan anak perempuan yang tadinya dianggap aib oleh jahiliyah berubah status jadi jimat untuk menjaga orang tuanya dari api neraka, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, man kana lahu thalathu banat fayakfulhunna wa yarhamuhunna wa yu'addibuhunna wajabat lahul jannah albattah. Maaf, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tadi yang pertama riwayat Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, man kana lahu thalathu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan. Nah, ini yang punya 3 anak perempuan kabar gembira ini. Man kana lahu thalathu banat, kata Nabi, siapa yang punya 3 anak perempuan, fayarhamuhunna, dia sayang dengan 3 anak perempuan tersebut, wa yu'addibuhunna, dididik yang baik 3 anak perempuan tersebut, dijaga kehormatannya, dirawat zahirnya, dirawat batinnya, maka apa yang terjadi, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka anak perempuan tersebut 3 anak menjadi tiket masuk surga. Alhamdulillah. Nah, ada yang punya 3 anak perempuan di sini? Nah, imam besar anaknya 7 perempuan semua, Habib Rizik putranya 7 perempuan semua, berarti udah punya 2 itu tiketnya. Masya Allah, tabarakallah. Habib, saya cuma punya 2, Habib. Ulun cuma punya 2, Habib. Bagaimana kalau cuma punya 2, Habib, dapat juga atau tidak? Ada sahabat yang nanya demikian, wa in kanat itsnatain ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau anaknya cuma 2 bagaimana ya Rasulullah? Dapat juga atau tidak ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wa in kanat itsnatain, walaupun cuma 2 anak perempuannya, dapat juga tiket surga, kata Rasulullah. Yang penting anak perempuannya dididik yang baik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, setelah itu diambil sama suaminya, tapi dia mendapatkan surga. Alhamdulillah. Sebagian sahabat sampai mengatakan, saya anak perempuan baru 1 deh, anak perempuan saya baru 1, namanya Sofia, doakan biar jadi anak soleha insyaallah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sebagian mengatakan, lau qala ahaduna wahidah laqala wahidah, andai kata ada di antara kita yang menanyakan, kalau 1 bagaimana ya Rasulullah, pasti Nabi akan bilang 1 pun bisa jadi tiket surga anak perempuan itu, saudara. Bayangkan, anak perempuan yang tadinya bagi kaum jahiliyah dianggap sebagai aib, dikubur hidup-hidup sama jahiliyah, saudara. Tapi begitu di zaman Rasulullah, diangkat sama Rasulullah semulia-mulianya jadi tiket surga buat orang tuanya. Bayangkan keadaan yang berubah 180 derajat. Maka wahai kaum wanita yang digoda dengan dunia barat, dengan emansipasi wanita yang katanya ingin menjaga hak-hak perempuan, memuliakan perempuan, mereka barat hanya ingin membuka jilbabmu, hanya ingin merendahkan harga dirimu, hanya ingin membuat engkau bisa diakses oleh siapapun, tubuhmu bisa disentuh oleh siapapun. Yang betul-betul cinta dengan wanita adalah Sayyiduna Muhammad, yang betul-betul memuliakan kaum perempuan Sayyiduna Muhammad. Dan gak ada yang lebih layak dijadikan idola oleh kaum wanita melebihi Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau masih ada perempuan-perempuan yang ngefans sama K-pop Korea, bungul ay. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak ada yang lebih berjasa bagi kaum perempuan dan bagi semuanya melebihi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan, gelapnya jahiliyah, kepada cahaya Islam. Makanya umat Islam jangan sampai balik lagi kepada jahiliyah. Rasulullah udah mengeluarkan kita, perjuangan Rasulullah ini buat mengeluarkan kita, saudara. Rasulullah perjuangan nggak main-main, dicaci, dimaki, dihina, difitnah Rasulullah, sampai diboikot Rasulullah sampai keluar hijrah ke Madinah demi berjuang menyelamatkan akidah umat, mengeluarkan kita dari jahiliyah kepada Islam. Jangan sampai kita kembali lagi ke masa-masa jahiliyah.
Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi Muhammad ada 4 perkara ini merupakan perbuatan jahiliyah dalam Sahih Muslim. Orang-orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perkara tersebut. Maka umat Islam jangan sampai melakukan 4 perkara tersebut. Nabi sudah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah. Maka jangan sampai saudara kita lakukan 4 perkara jahiliyah yang diwanti-wanti oleh Nabi, diperingatkan oleh Nabi. Apa saja 4 perkara tersebut, Habib? Sebelum saya lanjutkan, ini jam berapa ini? Jam 3 lewat seperempat. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang semangat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba saya pengen dengar. Kalau masih semangat orang gambut semuanya jawab yang kompak, semuanya angkat tangan, kepalkan suaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik. Kalau yang takbirnya kencang berarti sebelum kemari udah makan itu tadi. Alhamdulillah. Ada 4 perkara kata Nabi, arba'atun min umuril jahiliyah la yutrukunahunna. Ada 4 perkara kata Rasulullah dalam Sahih Muslim. 4 perkara tersebut merupakan perbuatan jahiliyah. Apa diantaranya kata Nabi Muhammad yang merupakan perbuatan jahiliyah? Al-fakhru fil ahsab. Hanya modal membangga-banggakan garis keturunan. Hanya modal membangga-banggakan nasab saja. Tanpa ilmu, tanpa akhlak, tanpa amal soleh, hanya bisa membanggakan nasabnya, garis keturunan saja. Kakek saya loh, datuk saya loh, orang tua saya loh, tapi ilmu nggak ada, akhlak nggak ada, amal soleh nggak ada. Siapapun dia, saudara, mau habib-habibnya, sadah asyraf habaib keturunan Rasulullah, mau keturunan ulamanya, mau keturunan walinya, kalau hanya bisa modal membanggakan garis keturunan, tidak dibarengi dengan amal soleh, tidak dibarengi dengan akhlak mulia, tidak dibarengi dengan ilmu, yang seperti itu kata Nabi merupakan perbuatan jahiliyah. Makanya ulama-ulama dulu Pak Bu, Masya Allah, walaupun mereka punya garis keturunan mulia, mereka nggak pernah menyombongkan garis keturunannya. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Tafidul Fuad, beliau menceritakan ada seseorang kumpul, sekelompok anak-anak muda kumpul lagi bangga-banggakan kakeknya. Ini loh kakek saya, ini loh datuk saya. Anak-anak muda kumpul sekelompok orang. Apa kata ulama negor? Ga' kama jaddak wa illa anta sirah wa surah wa la syai' fil magsurah. Kamu cuma modal bisa bangga-banggakan kakek kamu. Imam Haddad cerita itu. Cuma bisa modal banggakan nasab kamu. Ga' kama jaddak, jadi seperti orang tuamu, jadi seperti kakekmu. Nasab itu untuk memotivasi, bukan untuk disombongkan. Kalau hanya bisa modal bangga-banggakan tasirah wa surah wa la syai' fil maksurah, kamu itu tong kosong, nyaring bunyinya, isinya betul atau tidak? Betul atau tidak? Al-Imam Muhammad Al-Baqir dengan putranya Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhum. Imam Muhammad Al-Baqir ini cucunya Rasulullah SAW. Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zainal Abidin, ibn al-Imam Husain As-Sibit, ibn Fatimah, ibn Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cucunya Rasulullah, cicitnya langsung, saudara, Muhammad Al-Baqir. Itu Muhammad Al-Baqir ngasih pesan ke anaknya yang namanya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Ini orang-orang besar, nasabnya mulia luar biasa. Apa kata? Al-jahlu gabih bi wabak agbah. Hei anakku, kebodohan itu jelek. Bahasa Banjarnya bodoh apa? Jelek, bahasa Banjarnya jelek. Kada bungas, bungul kada bungas, nah begitu guru ya. Bungul kada bungas
Ya waladi al jahlu gabih, bungul kada bungas. Saking kada bungasnya orang bungul, saking kada bungasnya bungul, orang bungul tidak mau dibilang bungul. Betul tidak? Itu cukup sebagai bukti jeleknya kebodohan. Saking jeleknya kebodohan, orang bodoh nggak mau dibilang bodoh. Min qubhil jahl, saking jeleknya kebodohan, saudara. Tapi orang bodoh kalau dibilang alim, senang luar biasa, saking bagusnya ilmu. Ya waladi al jahlu wa gabih, hei anakku, bungul kada bungas. Bodoh itu jelek. Bi wabak agbah. Tapi kalau kebodohan itu ada padaku dan padamu yang punya garis keturunan mulia, itu jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena ayah-ayahnya orang-orang berilmu, alim. Kalau tahu-tahu kamu bodoh sendiri, maka kamu jadi aib dalam mata rantai keturunanmu. Makanya ulama-ulama dulu walaupun mereka punya garis keturunan mulia, apa mereka katakan? Lasna wa in kunna dhu hasabin yauman alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu selalu mengatakan, kami walaupun punya garis nasab mulia, kami enggak pernah sekali-kali bersandar kepada nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau kakek-kakek kami orang-orang soleh, kami harus jadi orang soleh. Nasab itu jadi motivasi untuk lebih baik, bukannya untuk disombongkan. Kalau kakek-kakek kami ahli ilmu, kami harus jadi ahli ilmu. Kalau kakek-kakek kami ahli zikir, kami harus jadi ahli zikir. Kalau kakek-kakek kami para wali, kami harus jadi aulia salihin. Kalau kakek-kakek kami orang-orang yang bermanfaat buat masyarakat, kami harus lebih bermanfaat buat masyarakat. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dha. Pemuda bukan yang hanya bisa mengatakan ini ayahku, ini orang tuaku, ini kakekku, tapi pemuda sesungguhnya adalah yang bisa mengatakan inilah karyaku sebagai pemuda, saudara. Allahu Akbar. Itu baru pemuda. Enggak. Itu perbuatan jahiliyah, hanya modal membanggakan nasab tanpa beramal soleh. Itu hanya perbuatan jahiliyah. Makanya saudara, kalau nasab saja tanpa iman dan amal soleh bisa menyelamatkan seseorang, itu yang namanya Abu Lahab, pamannya Nabi, saudara. Abu Lahab pamannya Nabi. Tapi di mana tempatnya? Wa yasla naran dzata lahab. Allah katakan stempel qat'i dalam Al-Quran yang namanya Abu Lahab masuk neraka. Padahal pamannya Nabi langsung pamannya Nabi, saudara. Kenapa? Nggak ada iman, nggak ada amal saleh, nggak ada takwa, bahkan musuhi Nabi. Walaupun paman langsung sama Nabi, ma yanfa'u. Makanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi di Tahdzibun Nufus, Ibnu Athaillah pengarang hikam, beliau punya kitab lain Tajul Arus. Tajul Arus ini ulun belajar kitab Tajul Arus kepada Imam besar Habib Rizik Syihab ketika di penjara. Ketika kami di penjara satu kamar dengan beliau, ya, kita ngaji kitab Tajul Arus. Beliau kaji kitab tersebut sampai hatam di penjara bersama para tahanan-tahanan kitab tasawuf. Alhamdulillah. Itu dalam kitab Tajul Arus disebutkan, fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, fakadzalika adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Orang kalau ngikuti Nabi walaupun jauh jadi dekat. Salman Al-Farisi, orang Persia, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Orang Persia ajam, bukan orang Arab, boro-boro kerabat sama Nabi. Orang Arab saja bukan, ajam, Salman Al-Farisi, saudara. Tapi gara-gara berjuang sama Nabi, ikut sama Rasulullah, ada di barisannya Rasulullah, diaku sama Nabi, Salman minna ahlul bait. Kata Rasulullah, Salman bagian dari keluargaku, kata Rasulullah, saudara. Kalau ngikutin Nabi yang jauh jadi dekat, saudara. Wa adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Tapi kalau yang ngikutin Nabi yang dekat pun bisa jadi jauh. Man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya jelek, nasabnya enggak menyelamatkan dia, saudara.
Makanya saya ngomong seperti ini bukan berarti ngajarkan Anda semua untuk kurang ajar kepada mereka-mereka yang punya nasab mulia, bukan. Saya ngajarkan seperti ini bukan berarti ngajarkan Anda untuk kurang ajar kepada mereka-mereka keturunan Rasulullah SAW, keturunan para wali, keturunan orang-orang saleh, enggak. Anda mencintai mereka itu kemuliaan buat Anda. Bagaimanapun sikap mereka, apapun yang mereka lakukan, Anda mencintai mereka itu kemuliaan buat Anda. Itu adalah kebaikan pada diri Anda, saudara. Tapi ini nasihat buat si pemilik nasab itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, kalau hanya bisa modal membanggakan nasab, saudara, tanpa amal soleh, tanpa ilmu, tanpa berakhlak mulia, itu merupakan perbuatan jahiliyah yang akan memperberat nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya. Coba jawab yang kompak semuanya. Tadi membanggakan nasab perbuatan apa? Orang kompak kata Nabi hanya modal membangga-banggakan nasab perbuatan apa? Orang keras hanya modal membangga-banggakan nasab perbuatan apa? Na'udzubillah min. Nggak sampai di situ. Kata Nabi termasuk yang kedua perbuatan jahiliyah wal ta'nu fil ansab. Tadi itu fakhru fil ahsab, banggakan nasab perbuatan jahiliyah. Tapi at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Jadi ada dua tuh Nabi katakan. Banggakan nasab perbuatan jahiliyah, nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Bahkan dalam hadis lain dalam Sahih Muslim juga Rasulullah SAW mengatakan, saudara, apa kata Nabi SAW? Ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perbuatan kata Rasulullah, yang mana dua perbuatan tersebut ini merupakan bentuk kekufuran. Para ulama syurahul hadis, ahli syarah hadis mengatakan maksudnya di sini ay min khisalil kuffar. Dua perbuatan ini termasuk kebiasaannya orang-orang kafir. Apa dua perbuatan tersebut? Salah satu diantaranya adalah at-ta'nu fil ansab, adalah menyerang nasab orang lain. Kalau dilakukan oleh muslim maka itu minal kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min. Jadi jadi bangga-banggakan nasab perbuatan jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah, kata Nabi. Bahkan bukan hanya perbuatan jahiliyah, Rasulullah mengatakan menyerang nasab orang lain itu termasuk perbuatan kekufuran, kebiasaan orang kafir. Na'udzubillah min. Habib, ta'an fil nasab yang seperti apa yang dilarang oleh Nabi? Contohnya nyerang nasab seperti apa? Jangan saya yang jawab, biarkan Imam Al-Hafidz Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami' As-Shaghir. Begitu juga dalam kitab beliau At-Taisir, Al-Imam Al-Hafidz Al-Munawi menjelaskan contoh ta'an fil nasab yang dilarang binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Contoh perbuatan menyerang nasab yang dilarang adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah menurut pandangan zahir syariat. Itu dilarang oleh syariat, saudara. Bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan. Orang satu Banjar sudah tahu si A itu anaknya si B, si B itu ayahnya si A. Tahu-tahu ada orang datang dari luar Banjar mengatakan, oh si A bukan anaknya si B, si B itu bukan bapaknya si A. Padahal satu Banjar semuanya sudah tahu si A anak si B, si B itu bapaknya si A. Dia mengatakan bukan, padahal nggak ada urusan, ini orang bukan saudara, bukan siapa-siapa, kenal kagak. Tahu-tahu mengatakan tersebut bungulai. Itu namanya perbuatan jahil. Rasulullah SAW yang wanti-wanti, saudara. Kenapa saya singgung ini, saudara? Karena ini di media sosial mulai muncul. Walaupun di dunia nyata alhamdulillah terbendung dengan majelisnya para tuan-tuan guru, majelisnya para ulama yang selalu menjaga umat dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Tapi di media sosial mulai muncul oleh segelintir orang bibit-bibit ini yang berbahaya kalau dibiarkan. Karena sekarang orang ini megangnya media sosial, HP. Bahkan ada penelitian orang Indonesia ini, Pak Bu, termasuk orang yang paling banyak megang HP di dunia. Dalam sehari itu paling lama megang HP orang Indonesia. Kalau dipukul rata orang Indonesia itu sehari megang HP lebih dari 5 jam. Betul apa kagak? Ada yang baca Al-Quran 5 jam sehari? Kalau ada pasti mukanya bercahaya-bercahaya itu, saudara.
Tapi megang HP rata-rata Indonesia sehari nggak kurang dari 5 jam, saudara. Bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau makan yang dipegang? Setelah makan megang? Mau sholat pegang? Setelah sholat pegang? Lagi sama suami pegang? Lagi maulid pegang? Betul atau tidak? Makanya kemunkaran di media sosial nggak boleh dibiarkan. Sebagaimana kemunkaran di dunia nyata wajib diluruskan, kemunkaran di media sosial nggak boleh dibiarkan, saudara. Seperti ada sekarang sebagian orang yang mulai menyerang-nyerang nasab habaib. Oh, itu katanya habaib bukan zuriat Nabi SAW, Alawi bukan zuriat Nabi SAW. Saya bahas ini bukan buat bangga-banggakan nasab. Kalau saya mau banggakan nasab, saya nggak bahas hadis yang pertama tadi, saudara. Bungu Lulun kalau bahas hadis pertama mau bangga-banggakan nasab. Betul atau tidak? Saya bahas ini bukan untuk mencari pengakuan lah. Pengakuan itu datang dari para ulama, saudara. Pengakuan dari Tuan Guru Sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani udah lebih dari apapun di Kalimantan, saudara. Saya bahas ini bukan untuk itu. Saya bahas kesian kalau sampai ada umat yang nggak sadar jatuh dalam perbuatan itu para habaib. Nasabnya diakui. Saya santri, saya orang bodoh, santri, poilibul ilm. Saya kumpulkan itu referensi itu nggak kurang dari 140 referensi yang saya temukan dari ulama berbagai madhab. Ada yang madhabnya Syafi'i, ada yang madhabnya Hambali, ada yang madhabnya Maliki, ada yang madhabnya Hanafi, bahkan ada yang madhabnya Zaidi. Itu ulama dari berbagai madhab. Mereka ngakuin nggak kurang dari 140 ulama non Ba'alawi yang mengakui keabsahan nasab sada Ba'alawi sebagai dzurriyyat Rasulullah atau sebagai asyraf sada Husaini. Luar biasa, saudara. Itu tahu ada datang orang menyatakan apa? Walaupun sedunia mengatakan habaib cucu Nabi, saya tidak akan mengakui. Wah, ada bu di internet tuh ada yang begitu, saudara. Ulama semuanya ditabrak semua ulama. Hanya dia yang benar, semua ulama salah. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan terakhir apa dia katakan? Siapa yang berani menyatakan habaib nasabnya tersambung, maka siap saya debat 3 hari 3 malam. Wah. Akhirnya Imam besar Habib Rizik bilang, Hanif berangkat. Saya siapkan kitab, saudara. Berangkat saya ke Banten. Orangnya di Banten, saya nggak perlu sebut namanya, saudara. Ahlan wa sahlan. Berangkat saya ke Banten, saudara. Fadal. Begitu sampai ke Banten, saya pikir orangnya ada, orangnya kabur. Bunga. Kacau tidak? Ini bukan keren, ini perbuatan jahil. Tapi banyak yang nggak sadar. Padahal Rasulullah sudah wanti-wanti dalam hadis itu perbuatan seperti itu, saudara. Dia ancam sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kok bisa ada orang yang mendakwahkan itu di mimbarnya Nabi Muhammad, nyebarkan itu di mimbarnya Nabi Muhammad tanpa rasa malu, saudara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya heran tadinya kenapa kok ada orang seperti ini ya. Ulama semuanya disalahkan, ulama dianggap nggak ada yang ngerti semuanya. Begitu saya cari-cari sebabnya, oh pantas. Ternyata beliau berguru sama Mama Gufron yang bisa ngomong sama semut, saudara. Dia mengatakan ini guru kita semua, katanya Mama Gufron. Tahu Mama Gufron ngomong sama semut, sama siapapun bicaranya bahasanya wa makoli, saudara. Cuman bedanya kalau sama semut volumenya dikecilin. Wa makoli inna rahmatan la fi ma Allah. Ulama semua disalahkan. Bayangkan ulama sedunia disalahkan. Padahal pengakuan-pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar yang tadi saya nggak perlu sebutkan satu persatu, saudara. Apakah dia lebih alim dari Abah Guru Sekumpul? Yang punya basirah, punya mata hati terang benderang, saudara. Yang melihat bukan hanya dengan ilmu tapi dengan cahaya. Lebih alim dari Ki Hasyim Asy'ari? Lebih alim, saudara, dari yang namanya Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani? Lebih alim dari yang namanya Syekh Yasin Fadani yang semuanya itu mengakui Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Murtada Az-Zabidi, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam An-Nabhani yang sampai mengatakan ijma'. La ilaha illallah. Makanya saya tegaskan ini bukan soal ilmiah.
Kalau soal ilmiah udah selesai kalau soal ilmiah, saudara. Kami bersama tim, saya di tim tersebut sebagai koordinator, ada Gus Rumel Abbas di dalamnya, ada Gus Wafi, ada beberapa asatid lainnya. Kami nyusun buku alhamdulillah yang sebentar lagi akan diterbitkan insyaallah, 550 halaman lebih yang isinya mengupas tuntas semua syubhat soal ini. Kami yakin para ulama-ulama ini yang dari dulu mengakui nggak mungkin salah. Ini orang yang nabrak ulama pasti salah. Maka di mana titik kesalahannya, di situ kami bongkar, saudara. Insya Allah bukunya sebentar lagi terbit. Dari ulama Kalimantan Selatan yang memberikan kata pengantar di buku tersebut adalah Abah Kiai Haji Bakhit dari Barabai, dan juga Guru Hasanuddin Badruddin pimpinan Darussalam memberikan kata pengantar buku tersebut, dan dari ulama-ulama berbagai provinsi juga memberikan kata pengantar untuk buku tersebut. Alhamdulillah. Kalau soal ilmiah udah selesai. Ini bukan soal ilmiah, saya katakan. Ini soal kebencian, saudara. Ini soal perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Ini bukan soal ilmiah, ini soal dengki. Ini bukan soal ilmiah, ini soal adu domba antara habaib dan kiai. Ini adu domba antara habaib dan tuan-tuan guru, saudara. Ini adalah upaya adu domba antara umat Islam. Karena kalau habaib sama kiai diadu domba, maka umat Islamnya akan ribut juga, saudara. Kalau umat Islam sudah ribut diadu domba, maka apa yang terjadi? Habaib kiai sibuk ribut sesama mereka, kemaksiatan merajalela, LGBT merajalela, pelacuran merajalela, saudara, narkoba merajalela, judi makin merajalela di mana-mana. Jawab yang jujur, sekarang judi online banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini ketahuan ada mulai panik di sini judi online. Judi online di mana-mana, saudara. Habaib sama kiai dibenturkan, korupsi di mana-mana. Akhirnya habaib sama kiai dibikin ribut, lupa sama kemunkaran, lupa sama kemaksiatan. Yang diuntungkan siapa? Bos-bos judi, bos-bos narkoba, bos-bos minuman keras, koruptor. Habaib kiainya dibikin ribut, diadu domba. Ini ada dalangnya yang mengadu domba, saudara. Maka hati-hati, saya nggak peduli, saya akan lawan, saudara. Saya gara-gara masalah ini di media sosial saya dicaci maki. Di media sosial, di internet saya dihina-hina. Di internet saya difitnah, direndahkan segala macam. Saya nggak peduli, nggak ada urusan, saudara, nggak peduli. Ini pemecah belah umat, ini pemecah belah habaib dan kiai, harus dilawan. Apapun yang terjadi, siapapun yang mecah belah Indonesia, siapapun yang mecah belah NKRI dengan isu-isu rasis, dengan isu-isu fasis, dengan memecah belah habaib dan kiai, saya akan lawan. Gak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dihina, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saya akan lawan pemecah belah umat sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, masyarakat Banjar semuanya siap bersatu? Orang kompak siap bersatu? Ini yang nggak jawab jangan-jangan pengikut Mamak Gufron ini. Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga para tuan-tuan guru, siap jaga para kiai, siap jaga para habaib, siap jaga majelis-majelis taklim, siap jaga pesantren-pesantren. Kalau ada yang mau ngadu domba umat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba umat Islam, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mecah belah persatuan habaib dan tuan-tuan guru para kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak persatuan umat Islam Indonesia, diamkan atau lawan? Semua Banjar angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya saya mau ingatkan, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Dan yang ketiga, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah adalah an-niyaha 'alal mayyit, merintih ketika ada mayit, jenazah yang meninggal. Sedih wajar, nangis wajar. Rasulullah pun menangis ketika wafat putranya Ibrahim. Rasulullah pun menangis ketika wafat Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah di perang Uhud, ketika wafat
Rasulullah pun menangis ketika melihat jenazah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Rasulullah menangis ketika wafat putranya Ibrahim. Menangis sedih ketika orang yang disayang wafat, wajar. Tapi merintih-rintih sampai enggak terima dengan ketetapan Allah, apalagi sampai merobek-robek baju, apalagi sampai menampar-nampar wajah, latmul wujuh, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Dan yang keempat termasuk perbuatan jahiliyah, kata Nabi dalam Sahih Muslim, al-istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang. Ini kalau bintang ini berarti bisa menurunkan hujan ini. Kalau bintang ini bisa menurunkan hujan ini. Ini kalau ada bintang ini hujan turun. Ini tuh namanya istisqa bin nujum. Itu termasuk tatayur. Itu termasuk perbuatan jahiliyah. Yang nurunkan hujan siapa? Orang kompak. Yang nurunkan hujan siapa? Kalau Allah mau cegah siapapun mau menurunkan hujan, bisa atau tidak? Nggak bisa. Kalau Allah mau turunkan hujan, apakah ada yang bisa mencegah? Nggak ada yang bisa. Semuanya kembali kepada ketetapan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah diutus untuk mengeluarkan manusia dengan Al-Qur'an dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan kufur syirik kepada cahaya iman, kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan cahayanya Rasulullah.